Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara, orang tua, pemimpin sering dengan mudah menjanjikan sesuatu kepada putra-putrinya, bawahannya, tetapi sering janji tersebut tinggal janji, artinya tidak ditepati atau dilaksanakan. Sebagai contoh konkret, KPK menjanjikan untuk memberantas korupsi serta siap berada di garis paling depan dalam memberantas korupsi. Namun hanya koruptor kelas teri yang dijadikan sasaran. Sementara itu koruptor kelas kakap dibiarkan berkeliaran. Maklum, koruptor kelas kakap pada umumnya melibatkan para pejabat, sehingga dengan dan melalui berbagai cara mereka pasti dilindungi. Memang tidak mudah memberantas koruptor kelas kakap, namun jika koruptor kelas kakap dapat dibasmi, kiranya damai sejahtera akan terjadi di bumi ini. Saudaraku, dalam warta gembira hari ini dikisahkan pemenuhan janji Allah untuk mengutus penyelamat dunia, yaitu memilih Yusuf, keturunan Daud, untuk mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki,
dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tokoh Yusuf ditampilkan dalam bacaan hari ini, maka marilah saudaraku kita renungkan bersama-sama perkataan Yusuf ini. Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Inilah yang sebaiknya kita renungkan, kita hayati bersama, mengingat dalam kehidupan harian yang kita jumpai bersama, kebohongan dan pencemaran nama baik masih marak di sana sini dalam kehidupan bersama. Memiliki ketulusan hati berarti suci, berarti jujur, bersih dan tiada noda atau dosa sedikit pun. Maka rasanya hal itu sungguh berat bagi kita semua dan mungkin dapat dihitung dengan jari siapa yang sungguh jujur dan tulus hati. Namun demikian, marilah kita saling membantu dan juga mengingatkan untuk hidup dan bertindak dengan jujur, tulus hati, dimanapun dan kapanpun dalam kehidupan harian kita sebagai orang beriman. Salah satu bentuk konkret ketulusan hati dan jujur adalah tidak mau mencemarkan nama baik orang lain di muka umum, kapan saja dan di mana saja. Banyak di antara kita, saudaraku, dalam kehidupan harian suka ngerasani atau ngerumpi yang pada umumnya berisi menjelek-jelekan, membicarakan kekurangan dan kelemahan orang lain diperbesar. Membicarakan kekurangan atau kelemahan orang lain untuk bersendaguro atau pemuas nafsu pribadi menurut saya melanggar hak asasi manusia, melanggar cinta kasih. Pertanyaan untuk kita semua, siapa yang suka ngerumpi atau ngerasani? Laki-laki atau perempuan? Kaum laki-laki pada umumnya lebih jarang ngerumpi atau ngerasani. Namun ketika ngerasani begitu keras sehingga banyak orang yang mendengar. Sedangkan rekan-rekan perempuan pada umumnya ngerasani dengan pelan-pelan, telaten, serta sering dengan mudah ngerumpi dan ngerasan. Dengan kata lain, baik laki-laki maupun perempuan sama saja suka ngerasani dan ngerumpi. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita bersama sebagai umat beriman. Ketulusan hati Yusuf yang dihayati dengan tidak bersetubuh dengan Maria karena mengandung dari Roh Kudus. Dengan rendah hati, Anda dan saya, kita semua diingatkan dan diajak, khususnya rekan laki-laki, entah yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, hendaknya tidak dengan mudah bersetubuh dengan perempuan yang lain yang bukan istrinya atau pasangan hidupnya. Maklum saudaraku,
laki-laki menyeleweng atau selingkuh 1, 3, 2 kali belum ketahuan. Tetapi kalau berkali-kali akan ketahuan juga. Sedangkan rekan perempuan lebih-lebih yang belum berkeluarga alias masih gadis ketika berselingkuh sekali saja langsung dapat ketahuan karena ada kemungkinan yang bersangkutan hamil. Itu yang terjadi. Maka marilah saudaraku, kita saling menjaga ketulusan hati kita dalam hal seksual. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita adalah milik Yesus Kristus. Maka mau tidak mau kita harus hidup dan bertindak sesuai dengan perintah-perintahnya sebagaimana diseringkan oleh para penulis kitab suci. Kita semua dipanggil sebagai utusan yang menuntun semua bangsa untuk berbakti sepenuhnya kepada Tuhan. Sang penyelamat dunia yang kita nantikan adalah penyelamat untuk semua bangsa yang senantiasa membawa damai sejahtera bagi semua orang yang berkehendak baik. Maka marilah kita mempersiapkan diri dengan mengusahakan diri sehingga kita layak menjadi milik Yesus Kristus. Bacaan yang kedua, baik hidup atau mati kita ini milik Tuhan. Demikian kesaksian Paulus kepada kita semua. Ingat dan hayati bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan, dapat hidup, tumbuh, berkembang sebagaimana adanya saat ini karena kasih Tuhan. Masing-masing dari kita diciptakan oleh Tuhan, bekerja sama dengan orang tua kita masing-masing yang saling mengasihi, dan kiranya kasih mereka pun dihayati sebagai anugerah Tuhan juga. Karena hidup adalah milik Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, maka segala sesuatu yang kita miliki, yang kita kuasai dan nikmati sampai saat ini adalah anugerah Tuhan. Dengan kata lain, sebagai milik Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil hidup dan bertindak dengan penuh syukur dan terima kasih serta rendah hati. Maka semakin kaya, semakin cerdas, semakin berkedudukan, semakin berpengalaman, semakin tua, hendaknya semakin rendah hati, bersyukur dan berterima kasih. Ingat pepatah, tua-tua keladi atau bulir padi semakin tua, berisi semakin menunduk. Semoga Tuhan memberkati. Kita ungkap